Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 3 Januari 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, seperti halnya Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa dari ketiga market pair USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan kita coba lihat ya untuk analisa di monthly ya, time frame monthly. Kenapa? Karena ini adalah awal daripada bulan Januari dan sudah meninggalkan di bulan Desember 2022. Secara keseluruhan pergerakan untuk Euro USD ya, kalau kita perhatikan selama 3 bulan ke belakang ya, setelah terjadinya pergerakan long legs doji ya, ada tekanan buyer yang cukup signifikan di wilayah ini. Dorongannya pasca terjadinya the Fed lebih dovish ya dalam mengambil keputusan untuk tingkat suku bunga. Respon daripada Euro USD terjadi kenaikan pasca terjadinya penurunan di indeks dolar. Selama 3 bulan 1, 2, 3 terjadi pergerakan bullish atau terjadi kenaikan. Dan posisi saat ini tertahan di monthly ini ada pembentukan drop base drop ya di area ini. Apakah potensi untuk di bulan Januari ini akan terjadi candle turun? Tentunya kalau kita perhatikan pergerakan saat ini ya, itu berada di area 38,2%, yaitu di 1.05789 di atas ini ya. Dan kemudian kalau kita perhatikan di bulan Desember kemarin membentuk high baru dari posisi bulan sebelumnya, yaitu di bulan November, di mana memiliki area resisten become support 1.04969 dan terjadi break sampai dengan high monthly di bulan Desember kemarin 1.07363 dan memiliki titik terendahnya di bulan Desember kemarin adalah 1.03929. Dan kalau kita perhatikan inilah menjadikan tolak ukur untuk bulan Januari ini. Apakah dari progres ya, kalau menurut saya memungkinkan juga kalau dia akan terkoreksi sampai dengan 38,2%, akan menguji ke wilayah ini dulu untuk bulan Januari ini, yaitu di 1.05789. Kalau nanti ini sampai terjadi breakout, hati-hati ya, apalagi kalau di bulan Januari membentuk bearish engulfing, maka terjadinya penolakan pada seller, dorongannya sangat kuat. Tapi kalau hanya terbatas di area 38,2% sudah terjadi penolakan selama bulan Januari, maka memungkinkan akan membentuk high baru lagi, yaitu tantangannya adalah break di atas high monthly sebelumnya. Kemudian ada resisten ya di tanggal 1 Januari 2022 1.07761 sampai menguji wilayah golden level, yaitu di 50% sampai dengan 61,8%, yaitu 1.09011 sampai dengan 1.12233 area 61,8%. Oke, ini secara pergerakan secara monthly ya, di time frame monthly, menurut saya kecenderungannya masih kuat naik. Adapun turun hanya terkoreksi sampai wilayah 38,2% yang menjadi titik pantau kita nantinya, yaitu di 1.05789. Oke, sekarang kita coba turunkan lagi ya di time frame weekly selama 1 minggu ke belakang. Kita lihat ya pergerakannya. Oke. Saya menemukan di weekly ya, di sini ada resisten di minggu ini, artinya minggu kemarin itu berada di 1.07132. Ini menjadi titik high weekly. Dan kemudian yang posisi saat ini high weekly-nya ini sudah terjadi breakout ya. Ini 2 minggu sebelumnya, ini menjadi titik area resisten ya. Ini area resisten atau area support. Memang pergerakannya saat ini bergerak berada di area ini, di level harga saat ini. Dan kemudian ada titik low weekly yang terjadi di minggu sebelumnya di sini ya, yaitu di 1.05946. Memang posisinya sih terlihat menjauh ya dari posisi pergerakan di candle sebelumnya yang ini nih. Ya, ada resisten, ada support ya, terjadi breakout. Dan low-nya juga semakin meninggi, high-nya juga semakin meninggi. Artinya memang secara keseluruhan Anda bisa lihat
1, 2, 3, 4, 5, 6 hari ke belakang itu tekanan bullish-nya sangat kuat dan sudah menjauh dari EMA 50 ya. Artinya dorongan buyer saat ini lebih mendominasi daripada seller. Dan tentunya di pembukaan di hari kemarin, di hari Senin ya, tanggal 2 Januari 2023, ada sedikit tekanan seller yang menunjukkan potensi pergerakan Euro USD terjadi pelemahan. Tapi ini masih belum bergerak cukup signifikan ya menurut saya, karena kalau dia terkoreksi dari impulsif bullish, dari candle impulsif bullish, pergerakan daripada minggu sebelumnya wajar kalau dia terkoreksi sampai dengan wilayah ini. Adapun yang perlu menjadi catatan kita untuk minggu ini ya, dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 3, 4, 5 ya. Nanti kita lihat kalau memang terjadinya bearish engulfing di posisi ini, maka ini ada start awal kemungkinan besar harga akan terjadi penurunan. Tentunya gambarannya seperti itu. Oke. Tapi kalau masih ditutup di candle bullish ataupun bearish hanya 50%, kita akan membutuhkan ya konfirmasi lagi satu candle lagi untuk menunjukkan potensi pergerakan turun. Oke. Sekarang kita turunkan lagi di time frame daily. Kita lihat di pergerakan hari Senin kemarin. Nah, di hari Senin kemarin saya melihat, sebentar ini saya ulangi lagi ya. Ini ada apa namanya? Order block di time frame D1 ya, Anda bisa lihat. Nah, ini ada order block di time frame D1, ada area supply dan posisinya memang masih berusaha untuk break di atas daripada ini ya, high monthly sebelumnya ya, yang lebih tinggi tadi yang sudah kita lihat. Dan posisinya pun saat ini sudah menjauh ya dari area sideways yang cukup panjang ya. Dari beberapa hari ke belakang Anda bisa lihat dari area support dan area resisten sampai dengan posisi saat ini memang sudah terjadi breakout dan membentuk high monthly sebelumnya. Tapi di posisi di hari Senin kemarin tanggal 2 Januari ada tekanan seller yang menurut saya sih sifatnya masih retest ya, retest ke area resisten become support ya, ke area sini. Sebentar ini saya ganti area support ya, resisten become support, dan ini juga posisinya resisten become support, ini tak hapus saja. Nah seperti ini sifatnya sih menurut saya ini retest ya, retest baru dia akan bergerak naik. Secara keseluruhan tren masih kecenderungannya mendorong kekuatannya untuk dia bergerak naik lebih tinggi secara pergerakan struktur saat ini ya. Oke, sekarang coba kita lihat untuk hari ini seperti apa pergerakannya. Oke, untuk hari ini terakhir ditutup di candle long legs doji ya. Ini memiliki, memang buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang ya. Kalau kita perhatikan, dan menjadikan titik kunci adalah posisinya ya untuk Euro USD itu high monthly sebelumnya, ini menjadi titik kunci, akan menjadikan potensi pergerakan yang lebih tinggi. Tapi secara ini apa namanya, ini bisa kita tarik ya menggunakan trend line. Posisi low-nya ini semakin meninggi loh, Anda bisa lihat. Nah, dari low ini ya sampai dengan posisi ini, kalau kita tarik seperti ini semakin meninggi posisinya ya. Terjadi dorongan buyer yang menurut saya cukup signifikan ya, karena sudah break di area support yang terjadi breakout sebelumnya, dan ini berpotensi akan bergerak naik selanjutnya sih seperti itu. Tapi ini membutuhkan konfirmasi candle ya menurut saya dari pukul pagi ini ya, tadinya dari jam 6 sampai dengan nantinya jam 9 ya. Kalau candle ini ditutup candle bullish ya, maka kecenderungannya akan kuat naik. Tapi kalau ini nanti ditutup di candle long legs doji, sekali lagi kita akan membutuhkan konfirmasi jelas untuk pukul 9 sampai dengan jam 1 siang ya, apakah bullish candlenya time frame 4 jam atau bearish. Kalau bearish kecenderungannya akan menguji sekali lagi wilayah trend line ya, seperti itu. Oke, karena saya melihatnya ada area support juga terjadi di beberapa hari ke belakang, yaitu di hari Jumat ini ada support yang wajib juga kita pantau wilayah ini,
karena batasan daripada pergerakan saat ini mendekati wilayah support. Ini menjadikan titik pantau. Kalau nanti area ini ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, maka bisa dijadikan acuan buy di wilayah tersebut. Karena saya melihatnya pergerakan untuk Euro USD ini kecenderungannya adalah kuat naik. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame 1 jam untuk kita buatkan sebuah skenario untuk hari ini. Nah, Anda bisa lihat ya skenarionya. Secara pergerakan di hari kemarin itu memang dorongan kuat seller ya, tapi di area ini sudah ada tekanan buyer ya yang mendekati wilayah ini dan ditutup di long legs doji, dan di candle berikutnya juga ada gravestone doji apa ini namanya dragonfly doji, betul ya, ini dragonfly doji. Kemudian posisi saat ini masih bergerak yang belum memberikan informasi yang cukup kuat ya untuk pergerakan saat ini dari time frame 1 jam. Nanti kita lihat apakah long legs doji. Tentunya kalau ini terjadi long legs doji, karena ini kekuatan buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang ya. Karena ternyata ada area support yang terdekat daripada harga running adalah ini. Jadi level psikologi terdekatnya, saya tandain dulu, yang teman-teman wajib pantau. Dan kemudian level psikologi berikutnya adalah menurut saya adalah yang ini. Nah, ini yang sempat terjadi breakout tapi masih gagal ya, maka di sini saya tarik sampai ke atas areanya ini ya. Itu menjadi potensi ya gambarannya. Jadi menjadi wilayah pantau dulu yang terdekat daripada harga running. Adalah dua informasi ini. Kalau nantinya ini akan terjadi breakout, maka potensinya kuat, kecenderungannya bergerak naik ataupun turun tergantung posisi mana dulu yang akan di breakout. Oke. Ya, seperti ini ya. Jadi skenario saya untuk hari ini ya, gambaran saya adalah seperti ini. Selama pergerakan masih bergerak sideways, maka kecenderungannya hanya bergerak seperti ini ya. Nanti kita lihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa apakah masih bergerak di area ini. Tapi kalau sudah kecenderungannya breakout impulsif bullish close di atas daripada level psikologi 1.06830, maka kecenderungannya menurut saya kuat banget ke high weekly, menguji ke wilayah tersebut, retest dan bergerak menuju high monthly sebelumnya. Oke, ini untuk bullishnya ya, seperti itu. Maka menjadi poin utama sekali lagi ya, saya sampaikan ada level psikologi atas. Kalau break impulsif bullish maka dia akan bergerak naik. Kemudian yang berikutnya, kalau terjadi impulsif bearish seperti apa? Ya, tentunya di sini kalau terjadi impulsif bearish artinya ada pattern terbentuk impulsif bearish di bawah level psikologi 1.06496, maka kecenderungannya kuat menuju ke area trendline bawah. Dan menurut saya akan terjadi kenaikan ya seperti ini. Nah, ini gambarannya kalau dia turun maka dia akan bergerak naik setelah terjadinya pattern terbentuk di wilayah area trendline. Karena menurut saya ini sampai dengan posisi saat ini masih kecenderungannya adalah naik. Ini gambarannya ya. Yang perlu kita perhatikan untuk pagi hari ini sampai dengan nanti ya, mana dulu yang akan di breakout adalah level psikologi bawah dan level psikologi atas. Jadi kalau kita mau buy itu betul-betul break close di atas level psikologi 1.06830. Tapi kalau mau sell tapi taking profitnya nanti tolong diukur ya, apakah ini sesuai dengan potensi ya, soalnya sangat kecil ya range-nya, hanya 10 pips aja. Menurut saya lebih baik tunggu di wilayah support untuk kita buy. Oke, ini dari Euro USD yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita berlanjut di market GBP USD. Kita lihat di time frame monthly untuk GBP USD itu sendiri. Ya, kalau kita lihat di time frame monthly, memang tren masih kecenderungan adalah dorongan buyer ya, yang cukup kuat dan berada di area 50% di bulan Desember kemarin, dan membentuk bearish pin bar ya, atau gravestone doji posisinya. Artinya ada seller yang sangat kuat sekali dorongannya. Ada perubahan di posisi sebelum bullish menjadi bearish ya, Anda bisa lihat. Dan tantangan untuk di bulan ini adalah satu hal, kalau candlenya ditutup candle warna merah, artinya ada kecenderungan kuat dia akan menguji
wilayah 50% ya. Nanti kita ukur ya. Tapi untuk saat ini kita lihat dulu ya posisinya, karena ada 38,2% yang menjadi titik uji berikutnya. Artinya seperti itu, dan posisinya kecenderungannya menurut saya kalau dari posisi pergerakan ini betul-betul di bulan Desember seller mendominasi, dan Januari ini menurut saya akan terjadi koreksi lanjutan. Tentunya seperti itu, tapi nanti kita lihat ya tahapannya, karena range-nya itu masih berkisaran ini loh. Kalau Anda bisa lihat area support dan area resisten yang mendekati daripada pergerakan saat ini. Oke. Sekarang kita turunkan lagi di time frame weekly ya. Nah, di time frame weekly memang betul-betul pergerakannya ini ada kondisi yang kuat turun ya. Ada penolakan dari MA50 dan sudah target weekly juga sudah sampai, dan saat ini dalam tekanan seller. Di weekly terakhir di minggu kemarin itu ditutup candle warna hijau, artinya ada bullish yang kecenderungannya menekan ya di area ini. Maka yang perlu saya perhatikan adalah minggu ini kalau ditutup candle bearish, saya pastikan akan terjadi penurunan berlanjut yang lebih dalam. Tapi kalau ditutup di candle bullish, hati-hati, ada terjadi 3 in setup ya. Bisa terjadi 3 in setup karena target atas adalah high weekly kalau di breakout, dan close-nya di atas daripada open dari impulsive bearish ini ya, itu berkisaran 1.21518 sekian. Artinya di sini rawan juga kalau ini terjadi 3 in setup, menurut saya akan balik lagi dia bergerak naik. Tapi menjadi progresnya ya, yaitu tantangannya berikutnya adalah membentuk low weekly atau break di bawah area low monthly sebelumnya. Kecenderungannya masih kecenderungan kuat turun ya menurut saya untuk GBP USD di time frame weekly untuk minggu depan. Dan di time frame daily, kalau di daily memang terlihat sideways ya, membentuk area konsolidasi. Maka yang perlu saya tandain ada dua informasi yang kuat adalah ini. Kalau udah kayak gini sih simple sih pergerakan ketika membentuk sideways ya. Pantau wilayah ini yang di area bawah, oke. Pantau wilayah ini, kemudian yang berikutnya adalah yang pantau wilayah atas ini. Udah intinya itu aja. Kalau nantinya dari pergerakan dari hari Senin kemarin ya sampai dengan hari Jumat nantinya, kalau terjadi breakout dari dua informasi yang saya sampaikan ini, maka kecenderungannya menurut saya akan kuat naik. Ya, antara dia impulsive bearish ya di area low weekly sampai low monthly, atau high weekly atau resisten untuk impulsive bullish. Tapi yang perlu kita lihat di sini ada bearish engulfing ya di GBP USD ini. Artinya dari pergerakan sideways atau konsolidasi ya, ada bearish engulfing, yang dimana bearish engulfing ini memberikan informasi yang cukup kuat ya, akan terjadinya dorongan seller yang cukup besar. Karena kalau kita lihat meskipun di tanggal 3 Januari ini pagi ini sudah ada candle bullish ya, Anda bisa perhatikan, artinya masih menguji 50% daripada impulsive bearish sebelumnya. Ya, ini dorongannya masih sangat kuat karena belum terjadi close. Nanti kita tinggal lihat di time frame daily close-nya candle bearish atau close di atas daripada impulsive bearish ini. Kalau ada impulsive bearish ini di close opennya, ya artinya dia akan menguji sekali lagi di wilayah high weekly. Intinya pokoknya kalau dia impulsive bullish kuat sampai dengan di atas high weekly, kecenderungannya akan naik. Tapi kalau impulsive bearish kuat break di bawah low weekly, maka kecenderungannya akan terjadi penurunan. Oke. Ini secara time frame daily di GBP USD. Sekarang kita turunkan di time frame 4 jam untuk skenario hari ini. Ya, saya melihatnya memang tantangan terkuatnya adalah ini ya. Ini loh. Ya, low monthly sebelumnya ini menjadikan informasi yang sangat kuat. Kalau ini terjadi breakout ya, menurut saya low monthly ini ada key supportnya ya. Kalau terjadi breakout maka memperkuat dorongan seller ya, atau trennya saat ini kan masih tren turun ya, karena ada perubahan dari tren bullish secara pergerakan bullish ya. Ini kan swingnya kan bullish, dan ini terjadi breakout, oke, dan baru dia bergerak konsolidasi di wilayah ini. Maka ini sudah saya tandain juga, artinya kalau low monthly sebelumnya ini di breakout, maka memperkuat dorongannya untuk bergerak turun.
meskipun dia masih belum breakout ini, artinya dia naik juga masih mencari titik lower high. Nanti ya, jadi titik lower high yang artinya dia sudah break di atas high weekly, maka kecenderungannya bisa ke area golden level, area 1.22191 mendekati wilayah ini. Oke, secara time frame 4 jam terakhir ada long list doji, ada doji ya di sini. Maka ini kalau tutup candle warna hijau ya dorongannya dia akan menuju ke resisten, masih bergerak konsolidasi. Ya, menurut saya informasikan lewat time frame 4 jam aja udah kuat ya. Jadi sekali lagi ini sudah ada informasi tapi belum close sampai nanti kita lihat jam 9. Kalau close-nya candle bullish, maka masih bergerak menuju resisten, kecenderungannya masih bergerak seperti ini. Artinya ada pergerakan konsolidasi ya, besar di posisi pergerakan GBP USD saat ini. Tinggal tantangannya sekali lagi saya informasikan, apakah mampu breakout di bawah low weekly atau low monthly ya dengan impulsif bearish, close di bawah area tersebut, maka kecenderungannya akan kuat turun. Tapi kalau dia breaknya impulsif bullish, bergerak di atas high weekly, close-nya di area tersebut, maka kecenderungannya akan bergerak naik menuju area 50%, mencari titik lower high lebih tinggi. Oke, ini gambaran dari GBP USD. Sekarang kita langsung di market USD Jepang Yen ya. Kita lihat di time frame monthly. USD Jepang Yen memperkuat dorongan seller ya terjadi. Ini juga di analisa bulan Desember sudah saya sampaikan ada bearish engulfing ya. Ini sangat kuat loh ini sellernya. Karena tidak ada koreksi 50% ya dari pembentukan bearish engulfing ini, tapi dia langsung bergerak turun dan membentuk impulsif bearish yang sangat kuat. Artinya dari 2 bulan ke belakang memberikan informasi kuat dorongan seller, menurut saya ini akan berlanjut turun. Dan menguji area 50% 127.267. Intinya sih seperti itu ya, karena sudah menjauh sekali. Ya, membentuk low monthly sebelumnya adalah 130.563 sampai dengan 138.175 untuk high yang terjadi di bulan Desember kemarin. Oke. Dan di bulan Januari prediksi saya untuk USD Jepang masih kecenderungan kuat turun. Oke, sekarang kita lihat di time frame weekly. Untuk time frame weekly dan posisinya tidak ada perlawanan ya. Tidak ada informasi kuat untuk terjadinya perlawanan buyer di weekly ya, bahkan ada posisi candle turun dan menguji kuat. Berikutnya adalah wilayah 127 ya, poin 267 ini menjadikan target weekly. Menurut saya ini menjadi target weekly. Saya tandain dulu. Ini kuat nih dorongan untuk target weekly-nya sampai dengan wilayah ini. Ini wajib pantau. Ini target weekly. Nah, seperti itu. Udah ya, tuh target weekly bawahnya. Jadi menurut saya kecenderungannya kuat menuju ke wilayah ini setelah dia break di bawah low monthly sebelumnya tentunya, yaitu di 130.563. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi di time frame daily untuk USD Jepang Yen. Nah, di USD Jepang Yen tantangannya betul ya, ada low monthly. Ini kalau terjadi breakout maka dia akan mencari titik low terbaru ya, atau lower low. Kalau kita tarik trendline seperti ini. Ini sebentar, ini kalau kita tarik swing 1, 2, 3. Nah, seperti ini kurang lebihnya ya. Nah, mendekati wilayah tersebut ya posisinya. Oke, jelas ya. Tuh. Lebih baik pakai ini aja. Sebentar, saya ganti dulu. Pakai channel kayaknya membentuk sebuah channel ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, betul ya. Nih membentuk sebuah channel di time frame daily dan posisi terakhir ada bearish engulfing, impulsive bearish, dan kemudian konfirmasi hari Senin kemarin masih candle turun. Artinya ini akan menjadi titik ya uji terkuat. Kalau ini terjadi breakout, hati-hati dia maka bergerak kuat menuju area target weekly-nya ya. Di 127.567. Artinya seperti itu. Ya, dorongannya masih kecenderungannya kuat naik. Sekarang kita coba turunkan time frame 4 jam untuk lihat hari ini, hari Selasa seperti apa pergerakannya. Pagi ini sudah ada perlawanan buyer ya. Kemungkinan kalau ini nanti sampai pukul jam 9 pagi ditutup di candle bullish,
menurut saya kecenderungannya akan bergerak naik, yaitu menguji wilayah ini. Saya hapus aja sebentar. Menuju wilayah ini, saya melihatnya di sini ada drop base drop. Oke, ini yang menjadi titik uji ya, kekuatannya bisa menuju ke sini. Karena pergerakan di hari Senin kemarin tidak terlalu signifikan ya. Ini ada drop base drop yang menjadi titik pantau. Ya, ini menjadi titik pantau kita wilayah tersebut. Oke, tuh ya gambarannya ke sana. Kalau ditutup candle bullish ya, maka di sini kan ada bullish engulfing, maka akan menuju ke wilayah ini, baru dia akan turun lagi. Tapi kalau ini tutup bearish ya, kecenderungannya kuat banget menuju ke 127.567, tapi minimal nanti mendekati wilayah-wilayah terdekatnya dulu sih. Ya, seperti itu. Sebentar, saya cari informasi yang di bawahnya itu ya. Nah, ini juga ada area demand. Ini juga wajib teman-teman pantau wilayah ini. Bentar ya, saya pasin dulu posisinya. Masih jauh. Oke, nah ini ada area demand di sini nih, yang teman-teman wajib pantau area tersebut. Akan mendekati wilayah ini ya tentunya. Oke. Sekarang kita turunkan lagi di time frame 1 jam untuk kita buatkan sebuah skenario-nya. Nah, hari ini dorongannya menurut saya, kalau ini tadi saya informasikan kan time frame 4 jam kalau bullish engulfing, maka kekuatannya akan menuju ke sini. Tapi saya melihatnya di sini ada posisi ini ya, apa namanya? Order block ya di time frame 1 jam. Sebelum ke atas sih menurut saya ini dulu menjadi tantangan kuat, karena ini ada order block time frame 1 jam. Oke, udah jelas seperti apa posisinya. Menurut saya seperti ini. Langsung aja saya buatkan ya. Catatannya adalah time frame 4 jam. Kalau sampai jam 9 ada bullish engulfing terjadi, maka kecenderungannya akan ke sini, ke area order block ya. Kalau nanti di sini pantau ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, yaitu pattern turun, menurut saya akan bergerak turun ya, seperti ini ya. Ada bearish engulfing, bearish pin bar, maka kecenderungannya akan turun. Dan yang kedua, kalau ternyata memang di sini tidak ada bullish engulfing time frame 4 jam ya, kan ini masih belum habis candlenya, masih kita tunggu dulu. Kalau ada bearish engulfing, menurut saya kecenderungannya akan terjadi penurunan ya. Kalau tidak ada ya, dia break di bawah low monthly impulsive bearish, artinya dia akan kuat turun menuju ke level ini ya, area ini ya, di kisaran 129.504 sampai dengan 130.258. Area tersebut yang akan menjadi titik uji area bawahnya ya, atau area supportnya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa pagi ini ya, dari Euro USD, GBP dan USD Jepang Yen. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya, bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.